3. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, senang berjumpa kembali ya dengan Bapak dan Ibu dalam ruang virtual ini dengan modul 1.1. Izin saya merekam dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, Bu. Bapak dan Ibu, tolong kameranya di-on-kan semua ya. Ini sudah hadir semuanya ini Pak Ketua, Pak Elvinro. Sudah hadir semua, Bu. Sudah hadir semua, bagus. Semuanya hadir tepat waktu, kita hargai yang tepat waktu ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan pimpin doa hari ini? Saya, Bu. Silakan Ibu Tridanova. Terima kasih banyak, Bu, kepada Bapak Ibu CGP. Sebelum kita memulai rukol kedua ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu Tridanova. Apa kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, semalam kita udah bertemu ya di sesi 1 berdiskusi. Hari ini hasil diskusi Bapak dan Ibu itu harus kita presentasikan ya hari ini. Masih semangat hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, semangat. Bu Rosi, tunjukkan semangat Bu Rosi. Semangat, Bu. Bu Tridanova, tunjukkan semangatnya. Semangat, Bu. Semangat. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai sesi kita hari ini, kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah kata kuncinya, saya berkata. Ketika saya mengatakan kata kuncinya saya berkata, Bapak Ibu ikuti petunjuk saya. Ingat kata kuncinya, saya berkata. Kita mulai. Sudah paham ya? Bisa kita mulai ya? Oke. Ya, Bu. Bu. Pegang tanganmu. Saya berkata, pegang pipimu. Pegang matamu. Saya berkata, pegang telingamu. Saya berkata, pegang matamu. Pegang hidungmu. Oke, terima kasih. Ternyata semuanya sudah fokus. Karena sudah fokus berarti pembelajaran bisa kita mulai hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, sesi 2 presentasi. Identitas modul 1.1 ini adalah paket modulnya paradigma dan visi guru penggerak, modul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, sesi pembelajaran di ruang kolaborasi, jumlah jam pelajaran 3 jam pelajaran, masih bersama saya, Ibu Yusnita Handayani. Kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modulnya, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Capaian khususnya yang harus Bapak dan Ibu miliki yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal kelas dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD
dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Baik Bapak dan Ibu, agenda kita apa hari ini? Agenda kita hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul, yang ketiga aktivitas sesi, yang keempat review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah penutup. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Ada skenario kita ya Bapak dan Ibu hari ini. Skenario kita yang pertama itu ada 4 skenario, sesinya ada 4, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga penguatan, dan yang terakhir penutup. Di pembukaan aktivitas kita yaitu penyambutan dan ice breaking. Untuk yang di sesi presentasi, CGP mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran KHD dalam konteks lokal, sosial budaya di daerah masing-masing. Dan yang keduanya, CGP memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Sesi yang ketiga yaitu penguatan hasil diskusi yang sudah dijalankan pada sesi presentasi terkait penerapan pemikiran KHD dalam konteks lokal, sosial budaya di daerah masing-masing. Dan yang terakhir, penutup, yaitu mengingat tahapan belajar selanjutnya dan penutupan, dan tidak lupa sesi yang paling kita tunggu-tunggu yaitu foto bersama. Bapak dan Ibu, setiap pembelajaran kita harus mempunyai aktivitas ya, kesepakatan ya. Kesepakatan kita apa saja? Ini dia kesepakatan kita. Masih seperti di rukol yang pertama. Di rukol yang pertama itu kesepakatan kita ini terlihat Bapak dan Ibu kesepakatan kita? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Iya, Oke, Bu. kesepakatan belajar kita ini terbaca ya Bapak dan Ibu? Masih Terbaca, ingat Bu. Terbaca, Iya, Bu. Bu. yang di sesi pertama? Apakah dari sesi kedua ini ada yang perlu kita tambahkan Bapak dan Ibu? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Setelah kesepakatan belajar ini, saya ingin kita merefleksi kegiatan kita yang semalam, ya. Bagaimana sih refleksinya? Nanti saya akan mengirimkan link Jamboard ke ke kolom chat, ya. Di situ Bapak dan Ibu tuliskan peristiwa apa yang paling mengesankan bagi Bapak dan Ibu pada sesi diskusi kelompok. Ya, saya akan kirimkan linknya. Silakan nanti lihat linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Sebentar, biar saya kirimkan. Sebentar, oke. Ini di sini. Sebentar. Oke, sudah ada di kolom chat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Oke, silakan diklik, silakan diisi Bapak dan Ibu. Kita akan lihat siapa yang sudah mengisi. Ya. Oke, sudah ada yang mengisi. Sebentar saya share apa saja ya. Wow, sudah banyak di sini ya. Terlihat ya. Oke, di sini peristiwa apa yang paling mengesankan bagi Bapak dan Ibu pada sesi diskusi kelompok ini pertanyaannya. Ibu Rosiana berkolaborasi dengan teman satu kelompok. Pak Elvinro sangat seru Bu. Iya, karena banyak Ibu Ella, Lady Saura. Oke, ini semangat berkolaborasi kalau dari kalau tidak ada nama sepertinya Ibu Trida Nova nih ya. Oke, Ibu Sari Banun peristiwa saat berkolaborasi dengan rekan CGP. Baik Bapak dan Ibu, saya pengen tahu dulu deh dari ini Pak Elvinro dulu. Di sini Pak Elvinro bilang sangat seru Bu karena banyak ide-ide yang sangat baik. Kira-kira peristiwa apa yang membuat Bapak ini merasa ini sangat seru gitu Pak? Oke, terima kasih kepada Ibu Fasil. Saya menuliskan memang di situ sangat seru dan sangat mengasihkan sekali karena banyak ide-ide yang begitu menantang untuk memadukan beberapa pertanyaan yang mau didiskusikan. Jadi saling menguatkan semuanya, Bu. Mungkin itu jawaban dari saya.
Oke, Pak, berarti serunya karena bisa ya berinteraksi dengan teman-teman. Rupanya banyak ide-ide yang muncul ya, Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Elvinro. Saya lanjutkan kembali, saya izin kembali share screen ya. Oke. Bapak dan Ibu, apa sih kegiatan kita selanjutnya? Kegiatan kita selanjutnya adalah Bapak dan Ibu akan presentasi kelompok. Kalau kemarin kan kita sudah di dalam linkboard ya. Kalau ini Bapak dan Ibu tidak perlu di dalam linkboard, kita tetap di dalam ruangan ini saja untuk berpresentasi. Nah, bagaimana presentasi kelompok itu? Tanggung jawab peran kelompok itu bagaimana? Bapak dan Ibu, nanti dipastikan setiap kelompok itu sudah membagi ya siapa yang bertugas sebagai presenter atau moderator ya, siapa yang akan menyajikan, siapa yang akan memberikan tanggapan, notulennya ya. Presenter itu berperannya bagaimana? Berperan mempresentasikan hasil kelompok. Pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok. Penanya berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Sementara tugas menjawab apa? Penjawab bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Dan notulensi atau penulis itu bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi berlangsung. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang harus kita ketahui ya dalam presentasi kelompok, yaitu total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Presenter, ingat, yang berperan sebagai presenter mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Penanggap mempunyai waktu berapa menit? Mempunyai waktu 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Penanya, silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan ya. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Ya, mungkin nanti kalau jawabannya merasa kurang mau ditambahkan juga boleh ya, Bapak dan Ibu bebas. Baik, dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan untuk sesi presentasi? Sudah jelas Bu, alurnya Bu. Oke. Tidak. Nah, oke, berarti kalau kelompok semuanya masih ingat ya, saya di sini hanya menampilkan kembali, mengingatkan kembali. Kita ada dua kelompok. Kelompok satu itu ada Ibu Rosiana dan Ibu Tridanova. Kelompok dua itu ada Pak Elvin Ro dan Ibu Sari Banun serta Ibu Ella Lady Saura. Nah, siapa yang akan berpresentasi duluan? Silakan. Kelompok kita Pak Pindro. Kita duluan. Kalau kelompok Sama Bu Ros, sama saya sama Bu Ya, Ros. ya. Kelompok kita Iya, duluan baik, Pak. Bu. Iya. Oh, iya. Oke, yuk boleh Bu, Bu Pasil boleh. apa itu Bu Tri? Saya duluan, boleh kami duluan. Boleh, silakan kelompok satu kita mulai. Waktu saya apa ya Bu? Saya hitung ya. Iya, ada itunya, tim kipernya Bu. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Pasil, karena kami semangat kali ingin jadi kelompok satu. Terima kasih banyak teman-teman. Izin saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bersama Bu Rosiana. Kami berdua kelompok pertama dan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan Bu Rosiana. Masih mood Bu? Open mic. Halo Bu Rosiana. Oke, Bu Rosiana mungkin sudah Ya, capek. halo. Oh, udah bisa. Ayo, silakan Bu. Oke, sudah kelihatan layarnya, Bu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya?
Oke, saya akan membacakan dari kelompok 1 kekuatan ini modul 1.1 ya. Jadi kita sudah berdiskusi banyak tentang modul 1.1 ini dan di sini kami membuat kontekstual pemikiran KHD yang sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya yang sesuai kearifan lokal untuk penguatan karakter siswa. Yang pertama itu melahirkan karakter budaya siswa yang taat, sopan dan santun kepada orang yang lebih tua, kemudian membiasakan bertutur kata yang lebih sopan kepada orang yang lebih tua dan mengetahui silsilah dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Demikian hasil diskusi yang kami sudah bicarakan kemarin, Bu. Kalau saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Bu Rosiana. Ya Bu, kebetulan Bu Rosiana ini agak kurang enak badan, jadi walaupun kurang enak badan dia tetap presentasi Bu. Itulah bagaimana tanggung jawab CGP itu ya kan Bu. Saya semangat belajar dan teman-teman juga semangat belajar walaupun keadaan capek, lelah. Itulah Bu curhat saya ya Bu Fasil. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ada, ini sepertinya Bu Ella ini senyum-senyum, ada pertanyaan nih pasti tentang senyum, sapa, salam sopan santun nih, yakin saya. Silakan Bu Ella. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tarif persembahan bisa dikaitkan dengan penebalan laku murid di kelas? Terima kasih, itu saja saya kembalikan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Ella Ladi Saura yang dari Labuan Batu Selatan. Saya tahu. Jadi Bapak Ibu yang anggota kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan menanggapi. Tarif persembahan itu merupakan kebudayaan Melayu ya Bapak Ibu. Saya sendiri seorang Melayu. Jadi, mengapa bisa merupakan menjadi kekuatan pemikiran KHD? Karena dia sesuai dengan zaman dan alamnya. Kalau misalnya kebudayaan itu banyak di kebudayaan Melayu, di tanah Melayu, berarti kita menggali kebudayaan itu, kebudayaan Melayu. Tapi kalau misalnya di tempat Pak Elpindro itu misalnya di Samosir, berarti kebudayaan Batak. Seperti itu Bu Ella. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kayak mana Bu Ella? Melalui moderator. Oke, Oh, ya. baik Bu, terima kasih. Cukup. Iya, suara Bu Rosiana tadi tidak terdengar. Mana tahu Bu Rosiana mau menanggapi? Iya, baik Bu, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Ella. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana tari persembahan bisa dikaitkan dengan penebalan laku anak ya Bu ya? Iya, jawaban dari kami adalah karena tari anak persembahan ini bermakna memuliakan seorang tamu. Jadi anak diajarkan untuk menghormati dan memuliakan orang lain di sekitarnya. Jadi ada makna di balik tarian tersebut Ibu. Begitu Ibu jawaban dari kita. Oke, terima kasih banyak Bu Rosiana. Bagaimana Bu Ella? Baik Ibu, cukup. Sudah. Ya. Demikianlah presentasi kelompok 1. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Bu Fasil. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Bagus sekali ya presentasinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ibu Rosi, silakan di stop share-nya ya. Baik Bapak dan Ibu, kita bahas dulu ya tadi kelompok 1. Jadi di daerah Ibu Rosi ini dan Ibu Tridanova ini nilai budaya yang sesuai dengan pemikiran KHD itu ya, kalau saya bisa tangkap, itu adalah tarian Melayu. Apalagi dia merupakan tarian persembahan ya, Bu Tridanova ya. Tari persembahan itu yang artinya kita memuliakan seorang tamu. Jadi setiap di acara-acara resmi itu sering dilakukan itu ya Bu Tridanova ya? Iya Bu.
Ya, benar begitu ya. Oke, terima kasih sekali. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang akan menjadi penyaji? Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini moderator saya dan kemudian penyaji ada Bapak Elvindo. Kepada Bapak Elvindo kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ella dan teman-teman yang lain. Izin share screen ya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Jadi hasil diskusi dari kami kelompok 2 tentang kekuatan konteks sosial kultur di daerah kami sesuai dengan pemikiran KHD. Jadi sesuai dengan konteks kultur di daerah kami adalah berasal dari daerah kami Kabupaten Labuan Batu memiliki kebudayaan yang bernama Marsialap Ari, artinya adalah kegiatan gotong royong di saat memanen padi atau memanen padi. Marsipature Hutanabe, kegiatan yang menambahkan karakter untuk membangun desa, kampung, atau tanah kelahiran. Ika Bina en Pabola, yang artinya di sini dibina, di sana dibolo, di mana kebudayaan tersebut dapat menanamkan sifat kekeluargaan, kerjasama, gotong royong. Kebudayaan ini sesuai dengan konsep pemikiran KHD. Jadi kesimpulannya, yang kami sepakati, satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Yang pertama dengan cara menerapkan norma-norma kehidupan yang ada di lingkungan, seperti di dalam kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Cara menebalkan laku murid di kelas atau sekolah itu bisa melalui gotong royong, kegiatan keagamaan, dan sopan santun, toleransi. Dari sini nanti bisa dihasilkan saling menyayangi dan menghormati, kemudian salat duha, Jumat berkah, dan kebaktian. Kemudian senyum sapa salam, bertutur kata yang baik, dan terakhir adalah membersihkan lingkungan. Mungkin ini hasil dari diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Elvindro. Kepada Bapak Ibu kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Oke, silahkan kepada Ibu Rosiana. Untuk kesempatannya, saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah semboyan Ika Bina en Pabolo ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah? Demikian pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rosiana. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Gimana Pak Elvindo? Oke. Ke Bapak? Baik, Oke, Bu. silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Rosiana. Jadi istilah dari Ika Bina en Pabolo ini itu artinya adalah gotong royong. Jadi ini sangat bisa kita terapkan sekali Bu di sekolah kita masing-masing, karena di sini menanamkan ataupun mengajarkan siswa untuk saling membantu, bergotong royong. Itu masuk dari Ika Bina en Pabola. Mungkin itu jawaban dari kami dari kelompok 2. Oke, baik, terima kasih Pak Elvindro. Bagaimana Ibu Rosiana dari kelompok 1? Iya Bu, sudah cukup Bu. Sudah saya semakin mengerti ternyata bisa diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya akan tutup presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri aplaus dulu, beri reaction yang ada di perangkat Bapak dan Ibu.
Iya, terima kasih kepada kelompok 2, juga pertanyaan dari kelompok 1 baik sekali. Di sini saya hanya menambahkan ya Bapak itu. Berarti di daerah Ibu Ella ini, Pak Elvindro ini, serta Ibu Sari Banun ini, budaya daerah yang dimasukkan di situ adalah Marsipature Hutanabe, Ika Bina En Pabolo gitu ya. Berarti yang menanamkan sifat kekeluargaan dan gotong royong gitu. Benar begitu ya Bapak dan Ibu kelompok Iya 2? Bu, benar Bu. Benar, Bu. Oke, baik sekali, baik sekali. Oke, baik Bapak dan Ibu, izin kembali saya share screen ya. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan penguatan kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana penguatannya? Penguatannya yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan baik secara mental, jasmani dan rohani. Dalam mendidik anak pun harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman agar selaras dengan proses kehidupan. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan berefleksi hari ini. Saya sudah kirimkan di kolom chat, ada di situ link Padlet ya Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu akses link Padletnya. Nanti di situ sudah ada pertanyaannya. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual kita hari ini? Silahkan Bapak dan Ibu, saya kasih waktunya ya, 2 menit saja. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu? Oke, kita lihat ya. Saya akan share hasil-hasil dari Bapak dan Ibu. Oke, di sini sudah ada Ibu Ella dengan fotonya yang wow, sudah jadi princess ya Bu Ella ya. Di sini Bu Ella mengatakan, hari ini saya mempelajari kodrat alam dan kodrat zaman menurut KHD, Pak Elvindro tentang filosofi pendidikan nasional KHD yang paling berkesan bahwa pendidikan berpihak pada murid. Saya memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana filosofi pendidikan KHD, dan terakhir Ibu Rosiana hari ini belajar tentang filosofi KHD yang semakin mengubah mindset saya dalam menghadapi siswa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Bapak dan Ibu, yang perlu saya ingatkan kembali hari ini adalah Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengunggah tugas Bapak dan Ibu ya, diunggah tugas ruang kolaborasi. Apabila tadi kan dapat masukan dari kelompok lain, apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan yang dimasukkan tugasnya ke situ yang sudah fix, yang sudah baik ya Bapak dan Ibu. Dan kegiatan kita berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Bapak dan Ibu nanti silahkan dibaca di LMS-nya. Baik, untuk kegiatan berikutnya ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke, terima kasih. Baik, tadi kita memulai dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Siapa sekarang hari ini yang akan memimpin doa? Ya, Bu. Silakan. Ya, Bapak Ibu CGP, setelah kita pembelajaran di rukol kedua ini, ada baiknya kita menyelesaikan pembelajaran kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu Tridanova. Kita foto bersama dulu ya. Ayo Ibu Ya, Bu. Banun, kita gayanya Bu Banun. 1, 2, biar saya ambil 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, selamat beristirahat. Jangan lupa kerjakan tugas. Saya izin live juga ya, saya tutup ya. Ya, izin live ya Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bapak dan Ibu.